Yang pertama, sikap menghadapi keberagaman budaya. Keberagaman bangsa Indonesia terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika maknanya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Untuk menghadapi perbedaan diperlukan sikap atau perilaku toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Ikut beberapa contoh perilaku toleran dalam keberagaman budaya. Yang pertama, menghormati dan menghargai keberagaman budaya. Yang kedua, mempelajari budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan yang keempat, tidak memandang rendah budaya lain. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Berikut beberapa contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kehidupan keluarga. Contohnya seperti saling menyayangi antara anggota keluarga, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, dan tolong-menolong antar anggota keluarga. Yang kedua, di kehidupan sekolah, contohnya mematuhi tata tertib sekolah, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, dan berkata yang sopan atau tidak berbicara kotor. Yang ketiga, kehidupan masyarakat, contohnya saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama, menjaga kerukunan antar warga masyarakat, menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. Pertama-tama, kalian baca dan pahami teks tentang tradisi lompat batu, LKS halaman 7-8. Setelah membaca teks tradisi lompat batu, coba perhatikan kembali bacaan tersebut. Dalam setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas biasanya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Selanjutnya, ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung, LKS halaman 17. Adapun ciri-ciri gagasan pokok sebagai berikut. Yang pertama, biasanya berupa satu kalimat lengkap. Yang kedua, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang ketiga, mengandung topik permasalahan. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi. Sedangkan ciri-ciri gagasan pendukung, yang pertama, tidak berdiri sendiri karena merupakan pelengkap gagasan pokok. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data pendukung, atau kalimat pelengkap. Yang ketiga, bersifat khusus dari kalimat utama. Yang keempat, pada dasarnya berada setelah ide pokok. Dan yang kelima, bisa lebih dari satu kalimat. Cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang pertama, baca secara lengkap dan pahami setiap kalimat. Yang kedua, perhatikan setiap kalimat dari awal hingga akhir. Tentukan mana yang menjadi gagasan utama dan pendukung dalam setiap paragraf. Dan yang ketiga, tentukan gagasan utama terlebih dahulu. Setelah itu akan mudah menentukan gagasan pendukung. Perlu diketahui gagasan pendukung memberikan penjelasan lebih detail mengenai gagasan pokok. Kembali lagi pada teks tradisi lompat batu halaman 7. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 dan paragraf 2. Setelah Ibu baca paragraf pertama, gagasan pokoknya terletak pada kalimat utama yang berada di awal paragraf atau yang bergaris merah, sehingga
Gagasan pokok paragraf pertama, tradisi Hombo Batu berasal dari Sumatera Utara, Kepulauan Nias. Sedangkan gagasan pendukungnya ialah semua kalimat kecuali kalimat utama atau yang bergaris hitam, sehingga gagasan pendukungnya yang pertama, Hombo Batu atau Pahombo merupakan kegiatan melompati batu yang sudah menjadi tradisi masyarakat Nias. Yang kedua, lompat batu dilakukan untuk melihat apakah pemuda Nias layak atau tidak mengikuti perang. Yang ketiga, tradisi Hombo Batu merupakan tradisi yang penting bagi masyarakat Nias. Yang keempat, tidak sedikit masyarakat yang masih berniat untuk melestarikan peninggalan para leluhur. Paragraf kedua, setelah ibu membaca paragraf kedua, gagasan pokoknya terletak pada kalimat utama yang berada di awal paragraf atau yang bergaris merah. Sehingga gagasan pokoknya, tradisi lompat batu, dijadikan sebagai salah satu tolok ukur ketangkasan pemuda di Nias. Sedangkan gagasan pendukungnya terletak pada semua kalimat kecuali kalimat utama atau yang bergaris hitam. Sehingga gagasan pendukungnya, yang pertama, pemuda di Nias harus tangguh agar siap di medan perang. Yang kedua, mereka diajari cara menggunakan pedang, tombak, dan juga perisai.